Virus corona masih menjadi trending topik di berbagai penjuru dunia. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok ini telah mewabah ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Virus corona pada mulanya merupakan virus yang menginfeksi antar hewan. Namun virus ini telah berevolusi dan dapat menginfeksi manusia. Dengan gejala awal batuk, pilek, kelelahan, demam, hingga sesak nafas. Sejauh ini virus corona telah menewaskan ribuan orang dengan sekitar ratusan ribu orang telah terinfeksi secara global dan 50.000 orang dinyatakan sembuh dari virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengumumkan nama resmi untuk virus corona, yakni COVID-19. COVID-19 merupakan singkatan dari CO yang merujuk pada coronavirus, V yang merupakan sebutan untuk virus, D yang berarti penyakit atau disease, dan 19 yang menandakan bahwa wabah virus corona dilaporkan ke WHO pada tahun 2019. Pemberian nama ini dipilih untuk menghindari stigma terhadap ras tertentu, lokasi geografis, atau spesies hewan. Kita nggak boleh panik, memang waspada tetap, tapi jangan panik, karena beda antara waspada sama panik itu. Untuk virus ini sendiri memang ini nama COVID-19 ini, coronavirus disease, disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Dia ini coronavirus masih berkeluarga sama istilahnya tuh yang SARS tahun 2002, sama MERS yang 2012 di Arab Saudi, yang terakhir ini COVID-19. Dia virus ini menyerang sistem pernafasan. Jadi pada awal-awal itu dia pokoknya timbulkan gejalanya batuk, pilek, demam, badan ngerasa nggak enak. Tapi nantinya kalau misalkan dia ke fase kritis itu bisa menimbulkan gagal organ seluruh tubuh. Kita bilang tuh mungkin bisa sepsis atau shock sepsis gitu namanya. Bisa sampai gagal ginjal juga. Jadi awalnya emang bermula dari sistem pernafasan. Tapi pada beberapa kasus juga dia bisa menyerang sistem pencernaan juga sebenarnya. Jadi untuk asal-muasal sendiri sebenarnya sampai sekarang WHO sama CDC bilang belum tahu. Walaupun mungkin di medsos bilang dari kelelawar ya, bahkan ada studi juga dari ular, tapi sampai sekarang kepastiannya masih belum ada. Memang kalau waktu SARS 2002 itu dari luwak katanya, tapi sebelum dari luwak itu dari kelelawar juga. Jadi kelelawar, luwak, manusia, itu SARS. Kalau yang MERS dari unta ke manusia. Memang COVID-19 ini sih curiga dari kelelawar juga, tapi sampai sekarang masih belum ada kepastiannya dari WHO juga. Masih terus diteliti. Indonesia menjadi salah satu negara yang positif terkena virus corona. Hal ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Kedua warga negara Indonesia ini merupakan seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun. Keduanya diduga tertular virus corona setelah berkontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Tim dari Kementerian Kesehatan langsung melakukan penelusuran setelah warga Jepang tersebut terdeteksi virus corona setelah meninggalkan Indonesia. Ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia dan dicek di sana ternyata positif corona. Tim dari Indonesia langsung menelusuri. Orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa? Bertemu dengan siapa? Ditelusuri dan ketemu. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan dua orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona.
Saat mengumumkan kasus pertama virus corona ini, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sudah siap menghadapi virus ini. Ia memastikan pemerintah sudah mempersiapkan fasilitas kesehatan untuk merawat pasien positif virus corona. Peralatan medis untuk merawat pasien pun sudah memenuhi standar internasional. Presiden Joko Widodo juga memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk wabah virus corona di dalam negeri. Terkait warga negara Indonesia yang dirawat di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara, Gubernur Anies Baswedan langsung mengambil sejumlah langkah cepat untuk merespon kasus tersebut. Anies meminta jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk selalu positif merespon hal-hal yang terkait dengan virus corona. Beberapa kebijakan diambil oleh Pemprov DKI Jakarta dengan tidak mengeluarkan izin kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan meninjau kembali kegiatan yang sudah diberikan izin. Kita menghimbau kepada masyarakat juga untuk satu, jangan berpergian ke lokasi-lokasi yang sudah dinyatakan sebagai tempat yang terjangkit. Hindari begitu. Kemudian Pemprov juga tidak akan mengeluarkan perizinan baru untuk kegiatan perkumpulan orang dalam jumlah yang besar. Itu dan yang sudah terlanjur keluar izinnya akan direview kembali.